Halo saudara, balik lagi sama aku Ready. Ya bajunya masih sama, motornya masih sama, temannya masih sama. Ini di waktu dan teman yang sama, cuman videonya yang berbeda. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang mending pilih mana antara CBR 150R K45R sama Suzuki GSX-R 150, karena kebetulan kedua motor ini masih dijual sampai saat ini di pabrik. Jadi kalian di pabrik, di dealer. Jadi kalian kalau mau beli di antara dua motor ini masih tersedia yang barunya untuk saat ini. Nah, jadi seperti apa? Nah, jadi kedua motor ini ya, CBR 150R K45R sama GSX-R 150 ini sampai sekarang masih dijual barunya. Harganya kisaran 36 sampai 38 jutaan. Kalau nggak salah yang paling murah ini GSX-R sekarang 35 atau 36, sedangkan CBR 37 atau 38 atau berapa ya, lupa. Nanti aku kasih infonya lagi. Yang jelas kedua motor ini masih dijual barunya sampai sekarang. Yang pertama CBR 150R. CBR 150R ini dari awal kemunculannya yang lokal ya, CBR 150R lokal itu dulu sekitar tahun 2014 itu yang K45A, kemudian ganti K45G, K45N itu bentuknya sama. Terus dari K45N ke K45R ini dia mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama di bagian desain, karena dia mengadopsi mengadopsi part kakaknya yang 250RR kayak headlamp sama stop lamp, makanya dia jadi lebih gede dan lebih mirip ke 250RR. Sedangkan di GSX-R 150R ini dia dari pertama keluar tahun 2017 ini sampai sekarang nggak mengalami perubahan sama sekali, kecuali di bagian pewarnaan ataupun stripping. Jadi secara desain sama sekali nggak berubah ya, dari dulu masih tetap kayak gini. Nggak tahu ini Suzuki Indonesia udah nggak minat jualan motor GSX-R atau gimana. Yang jelas ini secara desain masih tetap dari dulu sampai sekarang ini nggak berubah sama sekali. Berbeda halnya dengan CBR 150R ini dari 2014 dia pertama kali muncul yang lokal K45A, kemudian 2016 K45G, 2021 kalau nggak salah ini muncul yang K45R. Bentuknya benar-benar berbeda total. Oke, yang pertama kita ngomongin masalah desain. Jadi mending pilih mana antara CBR 150R sama GSX-R 150. Nah, yang pertama masalah desain ini gimana pun masalah selera ya, nggak bisa dipaksain. Cuman kalau kita lihat secara proporsional, bisa dilihat di sini GSX-R ini cenderung lebih ramping. Ini kecil banget ya, ramping banget ala-ala Moto3. Dia dari depan sampai ke belakang ini dia konsisten ramping bentuknya, butut-bututnya juga. Sedangkan di CBR 150R ini dia lebih menggembung dari depan tangki, terus joknya mengecil sampai ke belakang dia melebar lagi. Nah, terus juga secara kayak apa ini namanya, signaturnya atau ciri khasnya, ini Suzuki masih setia dengan single headlamp. Dia single headlamp sudah full LED. Sedangkan di CBR 150 dia dual headlamp kanan kiri ya. Ini bentuknya kalian udah nggak familiar. Ini bentuknya kalian udah familiar lah pastinya kayak gimana. Nah, jadi bentuk secara proporsional, secara ukuran dia benar-benar berbeda. Nah, jadi bentuk tangkinya juga, terutama di sini ini GSX ramping banget, kecil banget ini. Sedangkan di CBR dia gede karena dia udah pakai cover plastik. Terus bagian belakang juga dia di GSX dia ramping kecil, di CBR dia melebar. Nah, kayak gini. Jadi masalah desain ini masalah selera ya, nggak bisa dipaksain. Ada yang suka GSX, ada yang lebih suka CBR. Kemudian kita ngomongin masalah fitur. Nah, fitur ini kita ngomongin yang secara kasat mata ya. Yang secara kasat mata bisa kita lihat di CBR 150 ini dia shocknya udah pakai suspensi upside down dari Showa SFPP ukuran
41 atau 42 mm, aku lupa. Sedangkan di GSX dia masih teleskopik biasa, ukurannya 37 mm. Jadi kalau secara tampilan suspensi ya mau gak mau CBR udah menang karena dia udah pakai suspensi upside down, apalagi warnanya emas. Ini bener-bener eye-catching banget. Sedangkan di GSX-R dia masih teleskopik biasa kayak gini. Kemudian posisi stangnya ini juga di GSX, ini di CBR juga dia stangnya posisinya under yoke ya, kayak gini, di atasnya yoke stangnya. Sedangkan di GSX-R dia di bawahnya yoke. Nah ini yoke-nya di atas, stangnya di bawah, otomatis mempengaruhi posisi riding. Kalau di GSX-R ini dia lebih racing, lebih nunduk, jauh lebih nunduk dibandingin di CBR 150 yang cenderung lebih tegak. Jadi buat di perkotaan si CBR ini masih lebih rileks ya, lebih enak, gak bikin cepet capek dibandingin GSX-R nih. Nah posisi stangnya udah kelihatan banget ya, ini bedanya. Kemudian buat perlampuan ini di CBR 150R dia udah full LED, dari lampu depan, stop lamp, lampu sen dia sudah LED semua. Sedangkan di GSX-R 150 ini dia yang full LED masih di headlampnya, sedangkan lampu sen sama lampu belakang masih bolam biasa. Ini kita ngomongin standar dealer ya, bukan yang modifan. Ini kebetulan udah ada yang dirubah-rubah udah motor ini, kita ngomongin yang secara standarnya. Kemudian buat ukuran ban sama semua di CBR 150 sama GSX-R, dia buat ukuran depan pakai 2,75 in ban ukuran 100, belakang 3,5 in ban ukuran 130 sorry, buat belakang ukuran 130 bannya, velgnya 3,5 in. Jadi secara desain ini, bukan secara desain, secara proporsional, secara proporsi ini bener-bener beda banget ya. Nih ini si CBR gede, si GSX kecil. Nah jadi buat yang lebih suka yang ramping-ramping ini cocok sih GSX-R ini. Sedangkan di CBR ini dia jauh lebih gede dibandingin yang generasi sebelumnya. Jadi buat kalian yang kepengen motor sport yang ada barunya, masih ada barunya di dealer, harga 30 ya kita sebut aja 36 jutaan lah ya, yang versi terendahnya, karena kedua motor ini juga ada versi ABS nya. Yang versi terendahnya sekitar 36 jutaan. Buat yang pengen ada barunya, ini kedua motor ini masih bisa dibeli dealer secara baru. Nah jadi mungkin itu aja sih buat vlog kali ini ya. Hitung-hitung ini mumpung ada motor yang masuk, jadi biar ada bahan, biar channelnya tetap jalan. Karena memang akhir-akhir ini masih sibuk di kerjaan, jadi mau bikin vlog modif-modif juga masih belum ada waktunya. Terlebih lagi motorku sendiri Minerva-nya itu masih di rumahku yang satunya sana, jadinya ya terbatasan waktu lah intinya buat bikin vlog modif-modif lagi. Ya mungkin sekian dulu aja sih vlog kali ini, moga-moga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Di NG Ready. Dah.